Bukan cuma di laboratorium canggih penuh rumus ribet atau di ruang kelas dengan tabung berisi cairan warna-warni, tapi kimia ada di sekitar kita. Ibu yang lagi masak di dapur, warna-warni baju yang kita pakai, hingga roket yang bawa astronot pergi ke luar angkasa, semua terbantu oleh adanya kimia. Karena kimia adalah benda-benda di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita hirup, yang membuat kita ada dan yang memunculkan perasaan terindah yang manusia punya, cinta. Bersiaplah menjelajah ke galaksi super raksasa dan menciptakan diri melihat benda paling kecil di dunia. Karena di sana dan di mana-manalah kita menemukan kimia. Bahan kimia di dunia memiliki berbagai jenis dan sumber yang berbeda-beda. Termasuk juga dalam hal ini adalah fenol. Apa itu fenol? Fenol yang disebut juga dengan asam karbolat adalah senyawa organik aromatik dengan rumus molekul C6H5OH. Fenol adalah padatan kristal putih yang mudah menguap. Molekulnya terdiri dari gugus fenol yang terikat dengan gugus hidroksil. Fenol agak asam dan membutuhkan penanganan yang hati-hati karena dapat menyebabkan luka bakar kimiawi. Fenol sendiri memiliki berbagai macam manfaat yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain adalah sebagai bahan baku pembuatan bisphenol atau yang lebih dikenal sebagai plastik, dan juga pembuatan resin fenol atau peralatan rumah tangga dan juga cat tembok pada rumah, dan juga sebagai bahan baku pembuatan caprolactam atau pembuatan dari ban mobil, tekstil, dan juga jalan ikan pada nelayan. Fenol sendiri juga sebagai bahan baku pembuatan anilin atau pembuatan dari obat-obatan, dan juga sebagai bahan baku pembuatan alkyl fenol atau surfaktan dan juga deterjen untuk mencuci pakaian. Fenol dalam proses pembuatannya menggunakan berbagai macam bahan baku yang digunakan. Bahan baku tersebut antara lain adalah asam benzoat yang memiliki ciri berwarna putih dan berbentuk serpihan. Asam benzoat ini memiliki rumus molekul C7H6O2. Bahan lainnya yang digunakan adalah oksigen atau lebih dikenal sebagai udara. Bahan lainnya yakni tembaga oksida yang memiliki ciri berwarna hitam dan memiliki rumus molekul C2O. Bahan-bahan tersebut akan digunakan dan direaksikan sehingga akan menghasilkan produk yang diinginkan, yakni fenol. Fenol dalam pembuatannya memiliki berbagai macam proses yang bisa digunakan seperti pertama, pembuatan fenol dari cumene, 2. Pembuatan fenol dari proses sulfonasi benzen, 3. Pembuatan fenol dari proses oksiklorinasi benzen atau proses Hooker, 4. Pembuatan fenol dari klorobenzen atau NaOH. Proses pembuatan fenol yang pertama adalah fenol dari cumene. Proses pembuatan fenol berbahan baku cumene dikembangkan berdasarkan penelitian Hook dan Lack tahun 1949. Pada tahun 1952, industri fenol pertama kali dibangun dengan proses ini dan merupakan proses konvensional yang paling banyak digunakan. Dari data yang diperoleh tahun 2008, lebih dari 97% fenol yang diproduksi dunia menggunakan proses ini. Proses ini dimulai dari alkilasi benzen dengan propilen menjadi cumene. Kemudian cumene dioksidasi menjadi cumene hidroperoksida. Cumene hidroperoksida yang terbentuk dengan cepat akan terdekomposisi menjadi fenol dan aseton dengan katalis asam kuat. Reaksi pembentukan fenol dari cumene adalah sebagai berikut. Pada proses ini, reaksi dekomposisi cumene hidroperoksida menjadi fenol dan aseton berlangsung pada suhu 70 sampai 180 derajat Celcius dengan tekanan lebih dari 1,5 atm dengan yield proses 98%. Proses kedua yakni pembuatan fenol dari sulfonasi benzen. Proses ini dikomersialkan pada tahun 1914 dan hingga sekarang masih digunakan dalam skala industri di Jepang.
Pada proses ini, benzen disulfonasi dari oleum pada suhu 150 dalam reaktor menggunakan asam sulfat menjadi asam benzen sulfonat. Kemudian asam benzen sulfonat dinetralisasi menggunakan natrium sulfit menjadi natrium benzen sulfonat. Natrium benzen sulfonat direaksikan dengan 40% NaOH untuk menghasilkan natrium fenat pada suhu 300 derajat Celcius. Treatment natrium fenat dengan sulfur dioksida melalui netralisasi asam benzen sulfonik untuk menghasilkan fenol dengan yield bernilai 85-92% terhadap benzen. Mekanisme reaksi yang terlibat yaitu sebagai berikut. Proses ini cenderung menggunakan proses batch karena reaksi pada fusionator sangat lambat. Proses kontinu tidak mungkin dilakukan karena dapat menyebabkan konsumsi energi dan bahan kimia tinggi. Kelebihan dari natrium sulfat yang dapat dijual ke industri pulp and paper. Proses ketiga yakni pembuatan fenol dari oksiklorinasi benzen atau proses Hooker. Pada proses ini, benzen diklorinasi dengan asam klorida dan udara dengan kehadiran katalis. Oksiklorinasi berupa FeCl3, kemudian dihidrolisis menggunakan steam pada suhu 450-500, membentuk fenol dan asam klorida sebagai produk samping. Reaksi klorinasi benzen menggunakan asam klorida dan udara sebagai katalis, besi dan tembaga berlangsung pada suhu 200-260, menghasilkan klorobenzen. Klorobenzen dihidrolisa pada furnace pada suhu 480 dengan katalis SiO2 membentuk fenol. HCl yang terbentuk pada proses ini kemudian recycle. Yield proses fenol terhadap benzen yang dapat sebesar 90%. Reaksi secara keseluruhan yang terjadi sebagai berikut. Fenol diperoleh dengan kemurnian mencapai 97%, namun yield pada proses ini relatif terbatas 80-90% mol. Kemudian proses terakhir adalah pembuatan fenol dari klorobenzen atau NaOH. Proses ini pertama kali dikomersialkan sekitar tahun 1920 dan masih digunakan pada beberapa pabrik, terutama di India. Pada proses ini klorobenzen dihidrolisis menjadi natrium fenat dengan larutan natrium hidroksida 10-15% pada suhu 275-500 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dengan menggunakan fixed bed reaktor dengan katalis diaulit. Natrium fenat kemudian dinetralkan dengan HCl. Setelah dinetralisasi, produk fenol dipisahkan dari fase berair dengan menggunakan prinsip pengendapan gaya berat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada proses ini, untuk memproduksi 1 ton fenol dibutuhkan klorobenzen sebanyak 2.500 ton dan membentuk soda api sebanyak 2.740 ton. Berikut adalah perbandingan proses dari keempat proses pembuatan fenol. Berdasarkan keempat proses ini, maka dipilih metode pembuatan fenol dari Chumane karena proses ini berlangsung pada tekanan dan suhu yang rendah sehingga prosesnya lebih aman dan cepat. Proses yang cepat inilah menjadi keunggulan proses ini karena akan didapatkan fenol yang jumlahnya lebih banyak digunakan. Pembuatan fenol dari Chumane melibatkan banyak reaksi kimia yang membentuk hasil antara sebelum menjadi fenol dan juga adanya reaksi samping. Senyawa kimia antara yang terbentuk seperti Chumane hidroperoksid dan dimetil penil karbinol pada akhirnya tidak ditemukan dalam hasil akhir. Dua senyawa antara ini sudah habis bereaksi pada reaktor yang terakhir. Reaktor yang digunakan ada 3 buah sesuai dengan reaksi yang terjadi. Dibutuhkan katalisator berupa sodium hidroksida pada reaktor pertama dan asam sulfat pada reaktor kedua. Reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Di dalam reaktor 1, Chumane dioksidasi oleh oksigen dari udara sehingga terbentuk senyawa-senyawa Chumane hidroperoksida, dimetilpenil karbinol, dan aseton penon. Reaksi dibantu oleh larutan sodium hidroksida sebagai katalisator. Reaksi dijalankan dalam reaktor gelembung dengan kondisi operasi suhu 70 derajat Celcius dan tekanan operasi 3 atm.
Rasio mol umpan Cumene terhadap udara adalah 1:5,5. Konversi total Cumene bereaksi tidak besar, hanya sebesar 22,9%. Selama Cumene, sisa reaksi bisa dipisahkan dan di-recycle kembali ke dalam reaktor 1. Di dalam reaktor 2, Cumene hidroperoksida yang terbentuk di reaktor 1 akan mengalami dekomposisi menjadi fenol dan aseton. Agar dekomposisi bisa berjalan dengan baik, kondisi operasi yang disyaratkan adalah suhu 95 derajat Celcius, tekanan operasi atmosferis, dan membutuhkan katalisator asam sulfat. Dengan menaikkan suhu operasi menjadi 117 derajat Celcius di reaktor 3, maka dimetilpenilkarbinol yang terbentuk di reaktor 1 akan mengalami dekomposisi membentuk alpha-metilstiren yang secara umum sempurna. Demikian juga dapat dengan Cumene hidroperoksida. Sisa juga akan mengalami dekomposisi sempurna menjadi fenol dan aseton, sehingga hasil keluaran reaktor sudah tidak ada lagi senyawa Cumene hidroperoksida dan dimetilpenilkarbinol. Waktu tinggal yang dibutuhkan hanya 5 menit. Industri fenol sendiri sudah berdiri di Indonesia, memiliki berbagai perusahaan. Berikut beberapa data industri fenol di Indonesia. Dalam pendirian industri fenol terdapat kelebihan maupun kekurangan yang menyertainya. Kelebihan adanya pabrik fenol di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ketergantungan industri Indonesia terhadap bangsa lain dapat terkurangi. Memacu tumbuhnya industri baru terutama dalam industri fenol. Pemasok bahan baku terhadap industri-industri yang membutuhkan fenol. Meningkatnya devisa negara, misalnya lapangan kerja baru. Hambatan yang mungkin ada pada industri fenol di Indonesia ialah masih besarnya impor fenol dari luar negeri karena tingginya penggunaan fenol di Indonesia. Oleh karena itu, produksi fenol di Indonesia masih kurang dan perlu peningkatan supaya mencukupi kebutuhan fenol di Indonesia.